Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani Putri dengan NIM 0554356606 dari Program Studi Sistem Informasi UPBCC Pekanbaru. Pada tugas video kali ini, saya akan membuat tugas 2 basis data mengenai penjelasan kasus sebagai berikut. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi XAMPP-nya. Nah, di sini kita klik dulu start untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian setelah itu saya akan memberitahu akses MySQL ini melalui CMD dengan menekan Windows dan R. Lalu kita ketik di sini CMD, lalu OK. Nah, di sini setelah masuk di sini, kita ketik dulu CD, lalu enter. Setelah itu kita di sini sudah keluar dari folder. Ketik lagi CD, lalu enter. Nah, kita sudah masuk ke folder C ini. Nah, untuk masuk ke XAMPP-nya, kita ketik CD XAMPP MySQL bin. Kita selanjutnya masuk ke MySQL dengan mengetikkan MySQL URL. Nah, kita sudah masuk ke MySQL-nya, ke basis datanya. Setelah itu kita untuk melihat semua database yang ada di MySQL itu dengan mengetikkan show database. Nah, ini tampilan untuk MySQL. Ini adalah tampilan untuk akses MySQL melalui CMD. Setelah itu, kita akan mengakses MySQL ini melalui PHP MyAdmin dengan masuk ke localhost melalui admin MySQL ini. Nah, ini tampilan untuk di PHP MyAdmin-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat nama database-nya, itu klik database. Lalu kita buat di database name ini, yaitu namanya rumah sakit. Lalu create. Nah, di sini sudah terbuat nama database-nya, yaitu rumah sakit. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu langkah-langkah untuk menghapus nama database ini dengan cara kita klik menu rumah ini atau home, lalu ke database, pilih rumah sakit yang sudah kita buat tadi, lalu klik drop. Nah, di sini database-nya sudah terhapus. Nah, selanjutnya saya akan membuat entitas yang pertama melalui table name ini dengan nama pasien. Dengan kolomnya 4 sesuai dengan soal tadi di sini, dengan membuat lalu kita tekan create dulu. Nah, di sini kita akan membuat entitas pertama, yaitu ID pasien dengan integer 3 dan sebagai primary key, lalu aktifkan auto increment-nya. Selanjutnya ada nama pasien dengan varchar 30, lalu alamat
pasien dengan varchar 100 dan jenis kelamin dengan varchar 1, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Lalu kita klik save. Nah, pasien sudah ada, kemudian kita buatkan entitas-entitas lainnya seperti yang tadi juga. Nah, ini sudah selesai semua nama-nama datanya yang telah kita buat tadi. Seperti inilah tampilannya pada halaman PHP admin, PHP My Admin. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasinya. Namun sebelum kita membuat relasinya terlebih dahulu, kita harus menentukan foreign key-nya terlebih dahulu, karena nantinya primary key-nya ini yang akan dijadikan foreign key. Nah, di entitas dokter admin ini, foreign key-nya itu ID admin dan ID dokter. ID dokter dan ID pasien pada entitas pasien dokter, dan ID admin dan ID pasien pada entitas daftar. Nah, setelah itu, caranya kita cari field yang akan dijadikan foreign key, yaitu kita ambil yang pertama pada entitas daftar. Kita akan klik bagian More, Index, dan OK. Nah, muncul di sini kunci berwarna silver seperti ini yang akan dijadikan foreign key-nya. Lalu lakukan cara seperti ini ke field yang akan dijadikan foreign key-nya. Nah, setelah selesai semuanya, kita akan klik bagian rumah sakit, lalu klik di signer. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu.
Nah, setelah seperti ini, kita save terlebih dahulu. Dengan kita buat di sini namanya rumah sakit. Nah, setelah itu kita buatkan relasinya ke salah satu tabel yang mengandung primary key yang akan kemudian direlasikan ke foreign key. Di sini contohnya itu pada ID pasien ke tabel pasien dokter. Nah, kita buatkan dulu relasinya. Nah, muncul seperti ini. Kita buat dulu cascade. Kita pilih cascade untuk on delete dan on update-nya. Kemudian, oke. Nah, jadi seperti ini relasinya, tampilannya, dan kita buatkan untuk tabel-tabel yang lainnya serupa dengan seperti ini. Nah, seperti inilah relasi yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini saya akan coba untuk menginput data. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel pasien. Kita klik insert. Lalu kita di sini kita tentukan dulu seberapa banyak data pasien yang akan kita masukkan. Saya di sini akan memasukkan 5 data pasien sebagai berikut. Nah, inilah semua data yang telah kita buat tadi. Nah, ini juga termasuk ke bagian yang namanya select. Select ini merupakan perintah untuk mengambil data atau menampilkan data. Nah, di sini tertulis select from pasien. Di sini untuk menampilkan data-data untuk menampilkan semua data ini. Nah, kenapa di sini ada tanda bintang? Karena untuk perintah mengambil seluruh data yang ada di tabel pasien yang kita buat tadi. Nah, jika kita hanya akan mengambil field yang berisikan nama dan jenis kelaminnya saja, maka kita akan melakukan langkah-langkah seperti ini, yaitu kita klik dulu SQL, lalu di sini buat kodenya, yaitu select nama pasien dan jenis kelamin from pasien. Nah, setelah kita buat kode SQL-nya ini, kita klik Go. Nah, inilah tampilan datanya. Ada nama pasiennya dan jenis kelaminnya, sesuai dengan yang kita masukkan di sini tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian select bersyarat. Nah, select bersyarat ini merupakan perintah untuk mengambil data dengan syarat tertentu.
Misalnya nih, di sini kita akan mengambil data dari tabel pasien, yaitu nama pasien dan jenis kelamin. Tetapi kita mengambil jenis kelaminnya yaitu yang laki-laki saja atau L. Maka perintah SQL-nya yaitu select nama pasien, jenis kelamin, from pasien where jenis kelamin sama dengan L. Oh, di sini kita tambahkan dulu tab ini di sini. Nah, baru kita klik go. Nah, ini tampilannya, jenis nama pasiennya dan jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke untuk melakukan tes untuk select join antar table. Nah, di sini kita bisa ambil contoh dengan sebagai berikut. Kita tuliskan dulu kode SQL-nya. Sini kita tulis select P untuk pasien, lalu nama pasien, kemudian ada PD pasien dokter untuk waktu periksa, kemudian pasien dokter lagi untuk nama dokternya, lalu ada kemudian from pasien join pasien dokter on ID pasien sama dengan ID pasien join dokter D1 ID dokter sama dengan D ID dokter. Nah, setelah kita buat perintah SQL-nya, lalu kita klik go. Nah, di sini keluar nama waktu periksanya kapan, nama dokter, dan resepnya. Nah, setelah ini kita akan selanjutnya membuat select fungsi matematika. Nah, select fungsi matematika ini digunakan untuk mencari banyaknya pasien yang terdaftar. Di sini kita ketikkan saja perintahnya di SQL, yaitu select ID pasien, kemudian from pasien. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, ini dia banyaknya pasien yang terdaftar, yaitu ada 5 pasien. Setelah itu kita akan masuk ke select fungsi string. Nah, select fungsi string ini adalah fungsi untuk mengambil data
berdasarkan string dari jumlah data yang ada. Nah, sebagai contoh, pada tabel pasien, mencari data pasien ini berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter, yaitu JL atau jalan. Nah, kode SQL-nya yaitu select from pasien where left alamat pasien sama dengan kasih 2 jalan. Di sini kita akan karena mengambil 2 karakter, lalu kita tulis ini 2. Nah, setelah kita buatkan kode SQL-nya, di sini ada 2 karena kita mengambil datanya itu ada 2 karakter. Nah, kita klik go. Ketiknya lupa. Nah, di sini dia sudah ada nama ID pasiennya, nama pasien, dan ini alamat pasiennya sesuai dengan kode yang kita masukkan. Nah, setelah ini kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu select between, yang merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 2 sampai dengan 4. Nah, di sini kode SQL-nya yaitu select from pasien where ID pasien between 2 and 4. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, ini dia untuk ID pasien 2 sampai dengan 4 tadi. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu select fungsi like. Nah, fungsi select like ini merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Sebagai contohnya, kita akan mencari kata Riau untuk pada alamat pasien ini. Maka kode SQL-nya yaitu select from pasien where alamat pasien like Riau. Nah, setelah itu kita klik go. Oh, ini tanda petiknya tinggal tanda petik 1. Nah, kita coba klik go lagi. Nah, ini dia untuk hasilnya. Alamat pasien yang kita inginkan dari Riau, alamat pasiennya, yaitu ada 3. Nah, ini dia untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan ke langkah berikutnya, yaitu tentang select fungsi order by. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu select order by. Nah, fungsi dari order by ini merupakan perintah untuk pengurutan data.
yang terdapat dua jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik dan menurunkan. Nah, contohnya di sini kita akan menampilkan data pasien terurut menurun berdasarkan dari ID pasien. Maka perintah SQL-nya yaitu select from pasien order by ID pasien test. Nah, kita coba klik go. Nah, ini dia data-data yang terurut menurun. Ini dia tampilannya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu select fungsi group by. Nah, ini berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Contohnya, kita akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kode SQL-nya yaitu select from pasien group by jenis kelamin. Nah, kita klik go. Nah, ini dia dua data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabelnya. Jadi ada dua data di sini, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita akan masuk ke langkah berikutnya lagi, yaitu select update. Nah, select update ini adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Contohnya, kita akan mengubah data yang namanya USI ini menjadi USI Liana. Nah, kita akan buat dulu kode SQL-nya, yaitu select update pasien, set nama pasien sama dengan kita buat di sini tadi namanya USI Liana, where ID pasien dengan ini tadi nomor. Nah, di sini nomor 1 karena USI ini urutannya nomor 1. Lalu kita klik go. Nah, ini dia setelah kita masukkan perintah SQL-nya. Lalu kita lihat dulu pada tabel pasiennya apakah namanya sudah berubah di browse ini. Nah, ini dia namanya tadi yang sudah terubah menjadi USI Liana. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu select delete. Nah, ini fungsinya untuk sebagai perintah untuk menghapus data yang kita pilih. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan menghapus data pasien dengan nama Mia. Nah, di sini kita akan tuliskan dulu perintah SQL-nya. Delete from pasien where ID pasien
sama dengan 3. Nah, setelah kita tuliskan perintah SQL-nya, kita pilih Go. Nah, ini dia setelah kita delete atau menghapus data pasien yang kita inginkan tadi. Kita cek lagi di tabel pasiennya. Nah, di sini tinggal 4 pasien yang terdaftar. Nah, pasien yang nama Mia tadi sudah tidak ada karena telah kita hapus datanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada tugas 2 video basis data kali ini. Demikian, dan jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.